Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Kemarin kita baca muqaddimah yang luar biasa yang disampaikan oleh Kiai Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibadnya. Saya baca yang paling akhir karena ini keberlanjutannya. Wa ana dan adapun saya al-ana sekarang uridu ingin at-tabarruk mencari barokah. Jadi Kiai Nawawi ingin mencari barokah bi'ityani dengan cara menyampaikan hadis ini dua hadis syarifaini yang mulia, jalilaini yang agung. Jadi kalau dua itu syarifain, jalilain itu dua. Kalau jalil saja itu satu, syarif saja itu satu. Rabbi firli wali walidai, ya lidayah itu dua orang tua untuk saya. Kalau wali walidaina itu dua orang tua untuk kita. Apa hadis yang akan disampaikan? Dua hadis yang agung itu apa? Fal hadisul awal, adapun hadis yang pertama, ajazani mengijazahkan. Tadi ijazah itu bukan hanya ijazah kertas itu. Ajazani mengijazahkan nih kepadaku bihi dengan hadis itu. Siapa yang mengijazahi? Al-allamah, orang yang sangat alim, Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami. Namanya adalah Muhammad Khatib As-Sami. Summa Al-Madani, kemudian Al-Madani Al-Hambali yang bermadhab Imam Hambali. Jadi madhab fikih itu ada 4. Satu adalah madhab Imam Malik, yang kedua Imam Hanafi, ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Hambali. Empat-empatnya itu adalah guru dan murid. Hambali itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Dan gurunya Syekh An-Nawawi Al-Madani itu adalah madhab Hambali. Jadi enggak masalah orang yang bermadhab Imam Syafi'i juga ikut pada madhab Imam Hambali. Jadi enggak usah dipersoalkan. Wahua, siapa Al-Madani itu? Ibnu Utsman, anaknya Utsman bin Abbas. Jadi anaknya Utsman, orang tuanya bernama Utsman. Utsman ini adalah anaknya Abbas. Abbas ini anaknya Utsman. Jadi dulu itu kayak kakeknya itu siapa? A gitu. Anaknya B, terus cucunya itu dikasih ke A. Namanya nama kakeknya yang diambil. Biasanya nama-nama leluhurnya itu yang diambil kalau orang-orang dulu. Dalam rangka apa? Tabarukan. Untuk mencari barokah para leluhurnya. An masayihi, dari gurunya, muttasilan, sing nyambung. Ini yang kemudian disebut sampai hari ini disebut dengan sanad keilmuan. Jadi orang yang belajar ilmu itu harus tahu pada sanad keilmuannya, siapa gurunya. Kalau kita nggak pernah tahu pada itu, maka bukan tidak mungkin kita belajar kepada orang yang tidak pernah ada gurunya. Hanya belajar di buku, hanya belajar di kitab. Bagaimana kemudian orang yang seperti itu? Orang yang belajar tanpa guru, man ta'allama bila ustadin fasayhuhu siapa? As-syaiton. Jadi kalau kita belajar apapun tanpa guru yang mengawasi, tanpa guru yang memberikan penjelasan, fasayhuhu adalah as-syaiton. As-syaiton itu selalu was-was, tidak ajek di dalam wilayah keilmuannya. Mutasilan yang nyambung ila Abi Darin Al-Ghifari,
gurunya itu nyambung an sampai kemudian Abi Darin Al-Ghifari, sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga meridhoi Allah siapa Allah anhu kepada Abi Dar Al-Ghifari. Abi Dar Al-Ghifari ini adalah salah satu sahabat yang juga meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Dan salah satu hadisnya ini, Abi Dar dapat dari siapa? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Nawawi itu punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami ini sampai kepada Nabi Muhammad, dan kita tahu bahwa Kiai Nawawi itu adalah guru dari banyak ulama-ulama di Nusantara. Kiai Nawawi itu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Nawawi itu gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Itu Kiai Nawawi. Sambil. Lah gimana kalau sampai hari ini kita belajar Nasoihul Ibad? Nyambungnya ke siapa? Saya ambil salah satu contoh Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi kita belajarnya Nasoihul Ibad ini ada ini sanadnya. Syekhona Khalil itu punya banyak murid, belasan waktu itu. Dan itu jadi ulama besar. Salah satu ulama yang kemudian menjadi besar dan punya pesantren itu adalah Kiai Haji Zaini Mun'im. Lah Kiai Haji Zaini Mun'im itu yang mendirikan pengasuh pertama pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton Probolinggo itu. Nah, di Paiton Probolinggo itulah kemudian saya menimba ilmu, saya berguru kepada generasi kedua, putra-putri beliau, generasi kedua yang sambung kepada Kiai Zaini Mun'im, kemudian sambung kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan kemudian ke Nawawi Al-Bantani sampai Abi Dar Al-Ghifari dan sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi sanad belajar Nasoihul Ibad ini jelas di dalam, kalau belajar di sini ya jelas. Bisa di yang lain bisa ada 3 sanad yang bisa saya jelaskan terkait dengan pembelajaran Nasoihul Ibad pada hari ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima ketika yarwihi meriwayatkan, an rabbihi. Wah ini keren, hadis luar biasa ini. An rabbihi, dari Robnya, dari Tuhannya, azza yang agung, wajalla dan yang mulia. Kalau hadis diriwayatkan oleh Nabi dari Allah, berarti namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu levelnya itu langsung berada di bawah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafdon wa maknan dari Al-Quran, tapi kalau hadis qudsi itu adalah maknan minallah wa lafdon minan Nabi Muhammad. Jadi levelnya berada di bawah, di bawahnya Al-Quran, pas. Tapi di antara hadis-hadis yang lain, hadis qudsi adalah hadis yang paling tinggi. Qala ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ini Nabi Muhammad yang meriwayatkan. Ya ibadi, wahai hambaku, inni, bahwa sesungguhnya diriku, kata Allah, haramtuh, mengharamkan kepadaku, ad-dulmah, berbuat dolim. Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta ini masih mengharamkan dirinya untuk berbuat dolim. Dan yang memiliki semuanya. Lah bagaimana dengan kita? Inni haramtu dzulma ala nafsi, saya mengharamkan doliman, berlaku dolim ala nafsi atas diriku, wa ja'altuhu, dan saya menjadikan hu kepada dolim itu, bainakum, di antara kamu sekalian, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan pernah berlaku dolim kepada orang lain, juga kepada diri sendiri. Dolim itu apa?
Dolim itu adalah wat'us sai' fi ghairi mahallihi. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Kayak sampean, kalau sampean makan pakai tangan apa? Kanan toh? Nggak ada yang kidal kan? Kalau kiri pasti cebok. Memegang sesuatu yang tidak baik. Kalau seumpamanya kemudian kita makan dengan tangan kiri, benar nggak? Itu dolim. Kalau seandainya sampean tidak makanlah. Sampean dolim apa enggak pada tubuh sampean? 2 hari enggak makan, dolim enggak? Dolim. Sampean enggak makan karena hak tubuh itu adalah menerima asupan gizi. Kalau sampean tidak makan dalam 1 hari 1 malam, 2 hari, itu dolim itu. Makanya kemudian Islam melarang orang berpuasa sekalipun 1 hari 1 malam itu dilarang. Sing jenis pati geni ya. Itu dilarang dalam Islam. Lah, kalau kita selalu mengatakan makan itu enggak makan, itu dolim, gimana dengan orang yang tidak sholat? Orang yang enggak sholat itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tahunan, dolim enggak? Itu jelas dolim. Manusia itu 2, Pak. Yang pertama adalah jasad. Makanan jasad itu adalah nasi, telur, daging, 4 sehat 5 sempurna itulah. Itu makanan jasad. Sehingga semua kemudian ketika sampai memberikan makan jasad ini pasti sehat. Lah bagaimana dengan makanan ruh? Makanan ruh itu salah satunya adalah sholat, dzikir. Itu makanan-makanan ruh. Lah kalau sampean tidak pernah sholat, tidak pernah dzikir, gimana ruhnya akan sehat? Dolim kan? Itu dolim. Nah itu kalau kita pada diri kita, termasuk ketika kita kepada tetangga kita, kepada orang lain, fala tadzalamu, jangan pernah saling mendolimi. Menyakiti orang lain itu enggak boleh, menyakiti tetangga kita itu tidak boleh. Kenapa? Karena salah satu ciri dari orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Menyakiti tetangganya lah, karena kita bertetangga. Itu tidak diperbolehkan dalam dunia Islam. Dan ini bukan dauhnya apa? Ini adalah hadis qudsi. Yang kedua adalah ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dolun. Nah, ini kullukum dolun. Semua dari kalian itu semua dolun, berada dalam jalan kesesatan. Aslinya semua orang itu sesat, Pak. Sifat dasar manusia itu sesat. Makanya al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Semua itu berada dalam kondisi sesat. Itu adalah sifat dasar kita. Illa man hadaituhu, kecuali kata Allah, man, kepada orang hadaituhu, yang memberikan hidayah saya, hu, kepada man itu, fastahduni, maka memohonlah kamu kepada Allah agar mendapatkan petunjuk, ahdikum, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Jadi sifat dasar dari orang itu adalah dolun, sesat. Coba kita pelajari sejarah. Bagaimana kemudian kaum jahiliyah, kaum yang kemudian sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, semuanya dolun, semuanya sesat. Tapi ketika kemudian Nabi Muhammad menyampaikan risalah kenabiannya, risalah kerasulannya, menyampaikan kebenarannya, maka kemudian banyak orang yang berdoa kepada Allah agar mendapatkan petunjuk kebenaran.
Lah meminta petunjuk kebenaran ini yang kemudian penting. Kita di dalam sholat selalu bilang ihdinas sirotol mustaqim. Maka minta kepada Allah agar kita selalu diberi petunjuk. Kalau orang minta doa kepada Allah, ahdikum kata Allah, maka saya akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Paham ya? Paham lah. Itu sifat dasar. Ini ngomong sifat dasarnya manusia. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum jaiun. Asal dari semua manusia itu kondisinya adalah jai, lapar. Gak duwe opo-opo. Itu asalnya. Jadi lapar itu biasa, karena itu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Illa kecuali man at'amtuhu. Illa kecuali man kepada orang at'amtuhu yang memberikan makan, memberikan rezeki. Siapa saya? Hu kepada man itu. Fastat imuni. Maka memohonlah kamu kepada Allah rezeki agar bisa kenyang, makan dalam kehidupan ini. Kalau Anda memohon bagaimana? Kata Allah, at'imukum, maka Allah pasti akan memberikan rezekinya. Kalau sampai nggak pernah minta kepada Allah, ya jangan berharap untuk dikasih. Karena orang yang tidak pernah berdoa itu sudah merasa bahwa dirinya tidak butuh Allah. Nah ini dalam bahasa fastat imuni at imukum. Semua orang itu gak punya rezeki yang bisa dimakan asalnya. Kecuali orang yang dikasih makan, dikasih rezeki oleh Allah. Jadi kalau lapar ya biasa-biasa aja, nggak usah marah, itu nggak usah. Yang ketiga, ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin. Arin telanjang. Kullukum arin. Nah, itu semua manusia yang dilahirkan enek sing gawe baju ora? Adakah bayi yang baru dilahirkan kemudian pakai baju? Enggak ada. Semuanya itu adalah arin. Semuanya adalah telanjang. Itu sifat dasarnya. Tapi kita kan selalu lupa bahwa apa yang kita pakai hari ini itu adalah pemberian Allah. Karena sifat dasar kita itu adalah arin, telanjang. Mana sudah? Illa man kasautuhu. Kecuali man orang kasautuhu yang memberikan pakaian siapa saya hu kepada man itu fastaksuni, maka memohonlah kamu kepadaku pakaian aksukum, maka saya akan memberikan pakaian. Artinya apa? Ketika manusia dilahirkan dalam kondisi telanjang, maka dia pasti membutuhkan pakaian. Dikasihlah pakaian oleh Allah. Untuk apa? Sitrul aurah, untuk menutupi aurat. Karena pada dasarnya pakaian itu adalah sitrul aurah, menutupi aurat kita. Nah, anehnya kalau di era modern hari ini banyak orang yang sudah dikasih pakaian tapi tetap membuka aurat. Banyak sudah dikasih pakaian oleh Allah. Kalau dia kondisi nggak punya baju, dia mohon pada Allah, saya minta pakaian, dikasih oleh Allah. Ketika dikasih pakaian yang sudah bagus, dipermak lagi agar kelihatan auratnya. Itu orang-orang hari ini. Jadi pakaian itu sitrul aurah, menutupi segala kejelekan yang ada dalam diri kita. Bisa juga kemudian diartikan bahwa pakaian di sini adalah sitrul aib. Jadi jangan pernah membongkar aib kita
Jangan pernah membongkar aib orang lain. Makanya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain kepada orang itu nggak boleh kan? Dinamakan dengan ghibah. Itu benar. Kan benar ya Rasul. Ketika sahabat tanya, ya benar, ghibah itu benar. Tapi ketika didengar itu menyakitkan. Marah. Kalau tidak benar itu kemudian ujungnya adalah fitnah. Dan itu yang kemudian tidak diperbolehkan oleh Islam. Ya ibadi wahai hambaku. Ini sudah jam. Ya ibadi wahai hambaku innakum, bahwa sungguhnya kamu sekalian tuhtinuni, selalu berbuat dosa. Ini diiling-iling. Selalu berbuat dosa billaili, di malam hari wan nahari, dan di siang hari. Kalau kita selalu mendengar ada siang dan malam, itu di Indonesia. Tapi kalau di Arab itu tidak siang dan malam, tapi malam dan siang. Itu di Arab. Innakum tuhtinuni, bahwa sesungguhnya Anda kalian semua itu tuhtinuni, berbuat dosa. Billaili wan nahar. Kita itu di malam hari selalu berbuat dosa, di siang hari selalu berbuat dosa. Karena dosa itu sudah milik kita. Makanya jangan pernah merasa sok suci, karena itu kita selalu berlumuran dosa. Wa ana, dan adapun saya aghfirud dzunubah, akan mengampuni seluruh dosa-dosa, jami'an semuanya, fastaghfiruni, maka memohon ampunlah kamu kepadaku, aghfir lakum, maka saya akan mengampuninya. Maka dasar kita adalah kita harus sadar bahwa semua manusia, diri kita itu pasti berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa, kecuali Nabi. Kecuali Nabi ya. Tidak ada. Makanya tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa mengatakan bahwa dirinya orang bersih dari dosa, siapapun itu. Gak akan pernah. Karena semua dasarnya adalah berbuat dosa. Bedanya adalah kalau orang-orang pada umumnya itu selalu merasa bahwa dirinya berbuat dosa, tapi nggak tahu cara minta ampun kepada Allah. Tapi kalau orang-orang berilmu itu orang yang tahu bahwa dirinya berbuat dosa dan tahu caranya minta ampun kepada Allah. Bedanya itu. Lah kalau kita sadar bahwa kita selalu dosa tapi nggak pernah sholat, dosa tok, dosa terus dan semakin bertambah. Tapi ketika kita belajar ilmu, ketika kita sadar bahwa dosa itu adalah milik kita, maka kita pasti minta ampun kepada Allah. Makanya heran saya kalau ada orang yang mengaku dirinya berbuat dosa tapi nggak pernah sholat, jauh dari Allah. Itu semakin numpuk dosanya dan tidak pernah minta ampun kepada Allah. Ya ibadi wahai hambaku, sudah tinggal sedikit nih, tinggal separuh ini. Ya ibadi wahai hambaku, innakum, bahwa sungguhnya sekalian, lan tablughu durri fatadurruni. Innakum, bahwa sungguhnya kamu sekalian, lam tablughu, tidak akan pernah mampu, durri, membahayakan diriku, fatadurruni, kalau sampean merasa bahwa dirinya mampu untuk membahayakan Allah, fatadurruni, maka silakan untuk berbuat demikian. Walan tablughu naf'i fatamfa'uni, dan tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah. Apapun keadaanmu, itu tidak akan pernah membahayakan diriku dan tidak akan pernah bermanfaat bagi diriku. Itu kata Allah. Jadi mau jelek itu urusanmu, bahasa kasarnya itu urusanmu,
mau baik itu urusanmu, gak ngefek ke saya. Jadi kalau kemudian kita kena musibah, kemudian bertanya, ya Allah saya sudah sholat kenapa masih kena musibah dan lain sebagainya. Mungkin jawaban Allah begitu. Terus kalau sudah seperti itu mau ngapain? Itu bahasa ini. Penjelasannya di bawah ini kayaknya. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum. Seandainya awalmu dan akhirmu, awalmu akhirmu itu awal penciptaan manusia, Nabi Adam lah. Kalau manusia itu awalul makhlukat, wa akhirakum nanti akhirnya, wa insakum dari jenis manusia, wa jinnakum dan dari jenis jin. Semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir kanu ala atqal qalbi, seandainya semua manusia dan jin itu bertakwa kepada Allah, rajulin wahidum minkum mazada dzalika fil mulki say'a. Seandainya kemudian semua orang bertakwa, semua jin bertakwa, semua makhluk bertakwa, itu juga tidak akan pernah menambah kemuliaan dan kekuasaan diriku. Anda bertakwa, Allah tetap jadi Allah. Tidak akan pernah menambah. Kita sudah sujud, kita sudah sholat, kita sudah puasa, semua orang sudah bertakwa. Seandainya semua orang tidak pernah melakukan maksiat, pun juga tidak akan pernah menambah kekuasaan dan tidak akan pernah menambah kehebatan Allah. Karena Allah itu ya tetap Allah. Itu kalau bertakwa. Ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjaril qalbi rajulin wahidin mana qasodalika an mulki say'a. Kalau seandainya pun, kalau yang tadi bertakwa, seandainya semua orang, semua jin, semua makhluk itu bejat semua, gak ada yang taat kepada Allah, apakah akan mengurangi kepada kekuasaan Allah? Tidak akan pernah. Kerusakan, kebejatan, ketidaktakwaan kita kepada Allah itu tidak akan pernah mengurangi kepada kehebatan Allah. Karena Allah tetap Allah, tidak akan pernah tersentuh kepada sesuatu yang baru. Dan apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baru. Beda, kalau manusia beda. Kalau kita berbuat jelek kepada orang, pasti sudah tukaran, sudah renggang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti senang dan lain sebagainya. Itu manusia. Tapi kalau Allah nggak bisa begitu. Saya lanjutkan, saya percepat. Rajulun wahidin mana qasadalikan mulki saya. Ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya dari awal dari Nabi Adam, ini kalau manusia, dari Adam sampai hari kiamat, orang terakhir yang diciptakan, yang lahir suatu saat nanti, kumpul di satu lapangan. Fas'aluni, kemudian memohon kepadaku, fa'ato itu maka akan saya kasih. Kullu insanin mas'alatuhu mana qasodalika mimma indi. Seandainya seluruh makhluk itu minta kepada Allah, pasti Allah akan ngasih. Pasti Allah akan ngasih. Tentu kemudian pada setiap orang, setiap makhluk itu beda-beda. Ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta kendaraan, ada yang minta jabatan. Semuanya beda-beda. Dikasih oleh Allah, dikasih. Ketika Allah ngasih sesuatu, mengasih semuanya, itu yang harus diingat ini. Mana kosoh tidak akan pernah mengurangi
semua pemberianku itu tidak akan pernah mengurangi kepada apa yang saya miliki. Kata Allah, mimma indi illa kama yankusul mihyatu it adhilal bahro, kecuali jadi semua rezeki yang diberikan kepada semua makhluk itu laksana jarum yang dimasukkan ke air laut kemudian diangkat, ada tetesan air tuh. Ada tetesan air dari jarum itu, satu tetes air itu saja. Apakah satu tetes air itu kemudian mengurangi seluruh isi lautan? Tidak. Jadi semua pemberian Allah, ilmu, rezeki, semua yang diberikan kepada makhluknya itu hanya satu tetes jarum itu. Tidak akan pernah mengurangi. Makanya kalau kemudian dikasih Allah memberikan semuanya, itu karena Allah memang maha kaya. Maha kaya, maha dari semuanya, tidak akan pernah mengurangi kepada kekayaan dirinya. Terakhir, ya ibadi wahai hambaku, innama sesungguhnya hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amalmu, berbuat baik, berbuat dosa, uhsiha, akan dihitung amal-amalmu itu, summa wafikum, kemudian dikasih balasan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap apa yang kita lakukan itu ada balasannya dan ada hitungannya. Kalau tidak dimintai pertanggungjawaban di dunia, maka pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Iyahani faman wajada khairan falyahmadullah. Kalau kemudian semua amal itu dibalas kebaikan oleh Allah, maka katakanlah alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Wa ma wajada ghairu dzalika. Kalau seandainya kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, falayalumanna illa nafsah. Jangan pernah mencela kepada dirinya. Jadi kalau kita mendapatkan ketidakbaikan, jangan pernah mencela dan jangan pernah menyesali pada diri kita. Tapi ketika kita mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Amma ba'du. Besok kita teruskan hadis yang kedua. Ada pertanyaan? Sampun nggih? Sudah setengah jam itu. Saya tutup, moga-moga kita mendapatkan barokah dan menjadikan hidup kita lebih baik ke depannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala